Welcome back to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part 3. Suasana dalam kamar kian hening. Alvaro terus memburu. Hingga, raga Lovandra merebah karena menghindar. Lelaki itu tersenyum. Ketika wanita yang berada dalam kepungan lebih pilih memalingkan wajah. Apalagi, saat wanita itu memejamkan mata rapat. Melihat hal itu, sikap jahil Alvaro tiba-tiba bangkit. Lelaki itu terus mendekatkan wajahnya. Lovandra meremas spray dengan kuat. Ketika embusan napas menyisir tiap sisi wajah, rasa yang tiba-tiba menjalar mampu membuat hati wanita itu bertalu karena gugup. Satu rasa yang membuat hati wanita itu tak menentu. Sayangnya, wanita itu langsung membuka mata ketika ucapan Alvaro ia dengar. "Gue nggak tertarik sama lo." Kalimat yang terlontar, seiring dengan raga yang menghindar. Satu sikap yang membuat wanita itu tercengang. Alvaro kembali menegakkan badan dengan angkuh. Lelaki itu mulai menyisir rambut dengan kelima jari. Lalu balik badan. Lovandra kembali duduk di bibir ranjang. Dengan perasaan yang malu, wanita itu merasa bodoh karena bersikap pasrah di hadapan lelaki yang baru ia jumpai. "Lova akan ikuti permainanmu." Napas wanita itu berembus pelan. Setelah hati bergumam sesal, Alvaro jalan ke arah lemari. Kemudian mengambil sebuah handuk. Setelahnya, lelaki itu pun melangkah menuju kamar mandi. Sementara Lovandra, wanita itu mulai beranjak dari tempat ia duduk. Lalu jalan keluar kamar. Langkahnya pun terhenti dekat kaca jendela yang berukuran lumayan besar. Sorot mata itu terarah pada tatanan taman yang ada di sebelah sana. Dedaunan hijau yang bergerombol mampu memulihkan perasaan kesal yang tadi bersarang. Indahnya alam yang ditata oleh manusia sanggup memanjakan mata dan membuat hati Lovandra kian tenang. Lengkung sabit terbit di tiap sudut bibir. Dan, wanita itu kembali jalan ke arah engsel jendela sebelum akhirnya membuka. Senyum Lovandra kian terkembang sempurna ketika alam membelai wajahnya lewat embusan angin. Selang beberapa menit, suara pintu kamar berderit. Satu tanda kalau ada seseorang yang tengah membukanya. Dengan cepat, Lovandra balik badan. Di sebelah sana, Alvaro berdiri dengan pakaian yang sudah berganti. Dua pasang mata itu saling tatap dalam beberapa sesaat. Sebelum akhirnya, sosok jangkung itu pergi tanpa kata. Dan, tanpa Alvaro duga, Lovandra mengekor dari arah belakang. Saat langkah lelaki itu terhenti, langkah Lovandra pun juga terhenti. Begitu seterusnya, hingga lelaki itu balik badan untuk memastikan. "Ngapain lo ikutin gue?" bentaknya lantang, dengan mimik wajah penuh emosi. "Mama bilang, Lova harus ikut kemana suami Lova pergi. Sekarang, kan mama nggak ada." Alvaro menyambar ucapan Lovandra dengan cepat. "Mending lo ke kamar deh. Lo tiduran, nonton TV, atau ngapain. Terserah lo dan gue nggak peduli. Asal..." Pria itu menunjuk dengan jari telunjuk. "Lo jangan ikutin gue lagi," tegasnya. "Nggak mau." Lovandra menggeleng. "Pokoknya, Lova mau ikut." "Lo mau ikut?" Lovandra mengangguk cepat, saat kalimat yang sudah ia ucap berubah jadi sebuah pertanyaan. "Gue mau nongkrong sama anak-anak dan lo mau ikut?" Lelaki itu mulai kehilangan kesabarannya. Lagi-lagi Lovandra mengangguk. "Ah." Alvaro memejamkan mata dengan barisan gigi yang saling mengerat. Tak lama, lelaki itu balik badan.
Lalu, jalan meninggalkan Lovandra yang masih bengong. Selang sekian detik, wanita berambut lurus itu lari ke arah Alvaro. Lalu, melingkarkan tangannya pada lengan lelaki itu. Apa-apaan sih lo? Alvaro mengibas tangan Lovandra dengan cepat. Namun, Lovandra kembali meraihnya. Lepas enggak? Alvaro membentak dengan sorot mata yang mengarah. Melihat hal itu, Lovandra justru tersenyum simpul. Pokoknya, Lova mau ikut. Wanita itu mengalihkan pandangan dengan senyum yang masih terkembang. Alvaro terlihat gemes. Lelaki itu ingin meraup wajah Lovandra. Tapi urung karena yang dihadapi hanya seorang wanita dengan umur 17 tahun. Serah lo, ucap Alvaro ketus sebelum ia balik badan. Lelaki itu jalan ke arah mobil yang terparkir di sebelah sana. Dan Lovandra mengikuti dari arah samping sembari memegang lengan pria itu. Langkah mereka terhenti pada sisi mobil. Ketika Alvaro hendak masuk, Lovandra menahan. Apalagi? Bentak lelaki itu lagi. Bukain pintunya. Lovandra menunjuk pintu mobil dengan dagu. Buka sendiri. Lova nggak bisa. Wanita itu menoleh ke arah Alvaro dengan mimik wajah penuh harap. Nyusahin aja lo. Lovandra menyunggingkan senyum. Ketika sang suami menggerutu kesal. Tuh, udah. Alvaro menunjuk ke arah pintu mobil, yang mulai terbuka secara otomatis. Terima kasih suamiku. Celetukan Lovandra mampu membuat Alvaro melebarkan mata dan membeku. Sementara wanita itu langsung lari ke arah sebelah sana. Sebelum akhirnya masuk mobil. Suamiku. Gumam lelaki itu dengan mimik wajah syok. Apa ini mimpi? Sosok itu mulai menepuk-nepuk area pipi. Untuk memastikan kesadarannya. Au, astaga, ini nyata. Kesadaran Alvaro pulih. Ketika rasa panas mulai menjalar di area wajah. Sementara dalam mobil, Lovandra terus menyisir ruang sempit itu dengan kagum. Tak ubahnya dengan kamar. Ruangan kecil yang ia lihat begitu rapi dan bersih. Kekaguman wanita itu terberai. Saat lihat Alvaro masuk dan duduk pada jok khusus untuk kemudi. Perjanjian 1. Alvaro kembali bersuara. Di hadapan teman-teman gue, lo jangan panggil dengan sebutan suami. Lovandra melebarkan mata. Ketika lelaki itu menoleh ke arahnya. Paham kan? Wanita itu langsung menggeleng. Ketika sebuah pertanyaan mengarah dengan nada ketus. Lo? Akal sehat Alvaro kembali menipis. Jadi, Lova harus panggil apa? Wanita itu menyela. Ayang, babe, cinta atau... Ucapan itu tercekat. Ketika Alvaro menajamkan sorot mata dengan dua bola mata yang terlihat ingin keluar. Panggil gue, abang. Setelah berucap demikian, Alvaro mengalihkan pandangan dengan cepat. Cie. Ada yang maksa jadi abangnya Lova. Wanita itu menggoda sang suami dengan posisi badan yang condong. Satu sikap yang membuat Alvaro salah tingkah. Lo? Lelaki itu menghindar. Ingin marah. Tapi ucapan wanita yang duduk di samping terdengar sangat lucu. Tak lama, Alvaro lebih pilih mengarahkan pandangan ke depan. Lalu menjalankan mobil. Setelah kendaraan roda 4 bergerak maju. Suasana dalam pun mulai lengang. Lovandra mulai sibuk melihat pemandangan dari balik kaca. Sedang Alvaro mulai menata hati yang selalu bertarung hebat setelah jumpa sang istri. Setelah 5 tahun terpisah. Selang beberapa menit, tujuan utama pun dipijak. Alvaro mulai mengarahkan kendaraan pada lahan parkir. Lalu, Alvaro dan Lovandra pun turun. Ini tempat apa bang? Lovandra terus mengamati sekitar. Sebuah gedung yang menjulang tinggi menjadi objek pandang yang tak terelakkan. Hotel, jawab Alvaro ketus. Sontak Lovandra melebarkan mata. Wanita itu lari mendahului Alvaro. Lalu menghadang langkah lelaki itu. Ngapain kita kesini?
Tanyanya cepat. Berisik banget sih lo. Minggir. Alvaro menepis tubuh sang istri. Dan kembali melanjutkan langkah. Lovandra kembali mengejar dan menyeimbangkan langkah mereka. Wanita itu lebih pilih memegang ujung jaket sang suami. Dan mengunci mulut dengan rapat. Tanpa sepengetahuan Lovandra, Alvaro pun melirik. Meski hanya sekilas. Coba memastikan satu hal. Sebelum akhirnya napas terhela pasrah. Berdebat di depan umum, hanya akan membuat malu. Langkah mereka terhenti sesaat. Ketika langkah telah sampai pada salah satu ruang yang menjadi tujuan utama. Sebuah ruang karaoke private. Dentuman musik langsung memenuhi indera. Ketika sepasang suami istri itu masuk ruang. Tak hanya itu. Suara cempreng yang melengking dan menggema bebas. Berhasil mencuri perhatian. Dua lelaki di sebelah sana. Tengah menyanyikan sebuah lagu Mandarin dengan judul, Ni Mocho. Lagu yang semestinya dinyanyikan oleh pria dan wanita. Setelah sadar ada yang datang. Dua orang itu menghentikan nyanyiannya. Lalu, memfokuskan pandangan ke arah Alvaro dan Lovandra sebelum akhirnya saling pandang. Alvaro datang dengan seorang wanita dalam pesta yang dikhususkan untuk para lelaki. Lo Al? Jackie jalan ke arah sofa dengan mimik wajah kesal. Lelaki itu membanting bokongnya dengan kasar. Karena pestanya berantakan karena ulah Alvaro. Jackie. Ia tak mungkin bisa berekspresi bebas di hadapan orang asing. Sosok pendiam yang dingin itu ingin bersenang-senang dengan caranya. Tanpa harus merasa sungkan. Namun, keinginan Jackie sepertinya harus terkubur karena Alvaro membawa orang asing dalam pestanya. Suasana seketika terasa dingin dan kaku. Alvaro jalan mendekati Jackie. Yang terlihat begitu kecewa, lelaki itu menghela napas panjang. Lalu duduk di samping sang sahabat dengan perasaan tak enak. Dia adik gue. Alvaro mulai membuka kata. Jackie menoleh. Ketika Alvaro berucap demikian. Lalu, mengalihkan pandangan ke arah Lovandra yang masih berdiri di sebelah sana. Jackie tersenyum masam dengan kebohongan yang baru saja ia dengar. Sudah jadi rahasia umum. Kalau Alvaro anak tunggal. Tuh anak dari kampung Jack. Baru datang tadi sore. Alvaro melirik ke arah Jackie. Coba memastikan mood sang sahabat yang sedang tidak baik. Namun, Jackie tetap pada sikapnya. Lelaki itu tak merespon apapun yang Alvaro ucap. Emang rese banget tuh anak. Alvaro kembali bersuara. Padahal tadi gue dah tolak, gue dah usir, tetap aja tuh bocah nggak ngefek. Bad mood gue ngadepin tuh anak. Alvaro bicara bak kereta api tanpa rem. Di sebelah sana, Lovandra hanya bisa tertegun dengan kelopak mata yang melebar sempurna. Ketika rentetan kalimat itu keluar dari mulut sang suami. Bersambung.